Assalamualaikum. Halo Soli-Soliha kelas 6. Bertemu lagi nih sama Ibu Alfi. Nah, seperti biasa, kalau hari Selasa kita belajar SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Untuk materinya masih seputar tentang seni patung ya. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, yuk mari kita review bareng-bareng materi minggu kedua kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang 3 bahan patung, yaitu bahan lunak, bahan sedang, dan bahan keras. Dan juga kemarin kita belajar 4 teknik pembuatan patung, bukan? Apa saja ya 4 teknik pembuatan patung itu? Soli-Solihah, agar kalian mengingat kembali materi tentang mengenal karya seni patung dan juga bahan dan tekniknya, kalian bisa putar lagi videonya ya. Nah, ini untuk video minggu pertama. Dan ini video minggu kedua ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Kalian sudah siap belajar bukan? Nah, Soli-Solihah, hari ini kita belajar 3 materi ya, yaitu merancang pembuatan patung, teknik pewarnaan patung, dan juga membuat pameran karya seni patung. Nah, untuk materi yang pertama yaitu merancang pembuatan patung. Sebelum kita membuat hasil karya patung, nah, kita pasti membuat rancangannya dulu bukan? Apa sih tujuan dari membuat rancangan tersebut? Yap, pastinya agar hasil karya seni patung kita bagus dan sesuai keinginan. Nah, ada 3 tahap dalam merancang pembuatan patung. Yang pertama yaitu membuat sketsa, memilih alat dan bahan, dan juga memilih teknik pembuatan. Nah, untuk materi yang kedua yaitu teknik pewarnaan patung. Setelah membuat patung, jika tidak diberi warna, kurang menarik bukan? Nah, maka dari itu, dalam teknik pembuatan patung, untuk memberi warna agar lebih menarik, warna yang digunakan biasanya berasal dari cat poster atau juga dari cat akrilik. Dalam teknik pembuatan patung, ada 2, yaitu akuarel dan plakat. Untuk materi yang selanjutnya yaitu membuat pameran karya seni patung. Ada yang tahu nggak pameran itu apa? Yap, benar sekali. Pameran adalah pertunjukan hasil karya berupa barang produksi dari perorangan atau kelompok. Nah, untuk membuat pameran ada 2 tahap ya, agar pamerannya berjalan lancar. Nah, yang pertama yaitu menyiapkan ruang pameran. Dan yang kedua yaitu menyusun hasil karya seni patungnya. Dan juga ada 5 manfaat dalam membuat pameran di sekolah. Apa saja ya manfaat tersebut? Agar kalian mengetahui 5 manfaat pameran di sekolah dan juga kalian lebih mengetahui 3 materi yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, yuk mari kita simak bareng-bareng video materi ini ya. Oh iya, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatannya dan pensilnya. Jangan lupa untuk mencatat juga ya. Oh iya, kalian wajib menonton video ini sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Kita akan merancang pembuatan patung. Ya, sebelum membuat patung, kita sebaiknya membuat rancangannya. Tujuannya agar karya patung yang dibuat menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan. Ada beberapa tahap dalam membuat rancangan patung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat sketsa, gambar kasar yang bersifat sementara. Ya, sketsa biasanya berupa goresan sederhana menggunakan pensil yang menggambarkan bentuk patung yang diinginkan. Dalam menggambar sketsa, tidak boleh terlalu banyak menggunakan penghapus. Nah, sahabat, buatlah beberapa alternatif gambar sketsa. Yang kedua,
memilih alat dan bahan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahan-bahan untuk membuat patung. Ada bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak meliputi tanah liat, lilin, plastisin, gips, dan semen. Bahan keras contohnya kayu, batu, dan marmer. Nah sahabat, carilah bahan yang mudah diperoleh di sekitar lingkunganmu. Yang ketiga, memilih teknik pembuatan. Setelah memilih bahan yang akan dipakai untuk membuat patung, tentukan pula teknik pembuatan yang akan digunakan. Teknik pembuatan menyesuaikan dengan bahan yang digunakan. Misalnya bahan lunak dapat menggunakan teknik membutsir dan mencetak, sementara bahan keras dapat menggunakan teknik memahat dan konstruksi. Gimana sahabat, sudah selesai pembuatan patungnya? Nah, setelah membuat patung dengan berbagai macam bahan yang digunakan, lebih menarik lagi jika patung tersebut diberi warna. Warna yang digunakan juga dapat sesuai dengan keinginan. Warna yang digunakan berasal dari cat seperti cat poster atau cat akrilik. Cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengkilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Cat poster biasanya hanya memiliki warna dasar saja, seperti warna merah, biru, dan kuning, serta tambahan warna putih dan hitam. Cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik yang mengeras saat kering. Karena sifatnya yang mudah kering, mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat. Setelah kering, cat akrilik akan susah dihapus. Ada dua jenis teknik pewarnaan, yaitu teknik pewarnaan akuarel dan plakat. Teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis, sehingga hasil warna hampir transparan. Warna yang tipis didapatkan dengan menambahkan lebih banyak air. Sedangkan teknik plakat adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental, sehingga menghasilkan warna yang pekat. Cat yang dipakai biasanya cat poster atau cat akrilik. Nah sahabat, tahap terakhir daripada karya seni patung adalah pameran karya seni patung. Ya, pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Pameran hasil karya bertujuan untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Dengan adanya pameran, kita juga dapat menghargai hasil karya orang lain. Selain itu, pameran juga sebagai media informasi untuk orang lain. Pameran dapat dilakukan di kelas atau di sekolah. Biasanya karya yang dipamerkan adalah hasil karya siswa. Berikut manfaat adanya pameran di sekolah. 1. Menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah seni. 2. Penyampaian ide, saran, atau kritik yang objektif. 3. Terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik lagi. 4. Melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. 5. Sebagai bukti informatif sekaligus laporan kepada orang tua tentang hasil belajar siswa. Berikut ini beberapa tahapan agar pameran berjalan lancar. 1. Menyiapkan ruang pameran. Ruang pameran yang akan dipakai perlu dibersihkan dan ditata agar rapi. Penataan ruang seperti mengatur meja dan kursi agar rapi dan memberi kenyamanan untuk pengunjung. Buatlah denah, kemudian letakkan denah di bagian depan pintu masuk pameran. Buatlah dekorasi ruangan agar terlihat lebih menarik. Yang kedua, menyusun hasil karya patung. Susunlah meja-meja agar tampak rapi. Kelompokkan hasil karya patung berdasarkan bahan yang digunakan dan mewarnainya. Hasil karya diberi keterangan nama pembuat dan kelasnya. Nah, anak-anak, bagaimana video materi tadi? Mudah bukan? Seperti biasa, Ibu akan memberi latihan soal lewat Google Form. Jangan lupa mengerjakan latihan soalnya ya. Semangat belajar. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.